Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer. Berikut merupakan nama dari anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama ada decision maker, yaitu Bank Mandiri Syariah, Pembela Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk objektifnya, mempercepat waktu tunggu antrian teller Bank Mandiri Syariah, Pembela Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ketiga, decision criterion. Yang pertama ada menambah jumlah teller. Yang kedua, memberi batas waktu layanan per individu. Yang ketiga, mengurangi jam istirahat teller Bank Mandiri Syariah, Pembela Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya, yang keempat, ada performance measure. Yang pertama ada waktu antrian teller bank yang efektif. Yang kedua, customer tidak menunggu lama pada antrian teller bank. Dan untuk selanjutnya, alternatif cost-nya, yang pertama ada mengatur waktu antrian teller bank Mandiri Syariah. Yang kedua, mengatur jumlah teller bank Mandiri Syariah. Untuk konteksnya, yaitu ada Bank Mandiri Syariah, Fabela Universitas Muhammadiyah Surakarta. Next. Selanjutnya, terdapat elemen struktur. Yang pertama ada entities, yaitu buku rekening dan customer. Yang kedua location, area pengambilan tiket, area antrian, dan teller area. Yang ketiga resource, yaitu ada general affairs, teller, customer service. Yang selanjutnya ada berikut merupakan gambar dari pet. Next. Berikut merupakan tabel dari operational element, terdapat entities, location, operation, output, dan destination. Selanjutnya, resource schedule-nya yaitu ada waktu istirahat, downtime and repairs-nya yaitu ada waktu istirahat mulai dari jam 12 sampai jam 13 siang. Next. Selanjutnya, verifikasi. Berikut merupakan gambar dari software Flexi. Yang pertama ada arrival customer, selanjutnya ke pengambilan tiket antrian, selanjutnya ke antrian teller, dari antrian teller menuju area teller 1 atau area teller 2, selanjutnya customer akan keluar dari bank. Next. Selanjutnya terdapat di sini tabel work in process. Yang ada 3 proses, yaitu pengambilan tiket antrian, area teller 1 dan area teller 2. Untuk proses yang pertama didapatkan rata-ratanya yaitu sebesar 120, yaitu ada di antara lower limit dan upper limit, bisa dikatakan verified. Yang kedua, untuk proses yang kedua yaitu average 1.200, ada di antara lower limit dan upper limit, bisa dikatakan verified. Untuk yang proses ketiga yaitu sebesar 1.200, ada di antara lower limit dan upper limit, dan dikatakan verified. Pada proses pengambilan tiket memiliki time distribution adalah 2 dan 0,5 karena proses pengambilan tiket setiap customer membutuhkan waktu paling sedikit 0,5 menit dan paling lama 2 menit. Pada proses area tier 1 memiliki time distribution 20 dan 8 karena pada proses area tier 1 setiap customer membutuhkan waktu paling sedikit 8 menit dan paling lama 20 menit. Pada proses area tier 2 memiliki time distribution 20 dan 8 karena pada proses area tier 2 setiap customer membutuhkan waktu paling sedikit 8 menit dan paling lama 20 menit. Next. Selanjutnya ada validasi, di mana dalam sehari selama jam kerja dengan 2 teller bisa menghasilkan jumlah output model simulasinya sebanyak 54 dan menghasilkan jumlah output real system sebanyak 60. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara model simulasi dengan real systemnya. Selanjutnya, adapun data waktu kedatangan 13 customer dalam sehari. Kemudian dilakukan pengolahan data berdasarkan kedatangan 13 customer dalam sehari, di mana dilakukan penghitungan total sampai menghitung jumlah replikasi, di mana berdasarkan hasil perhitungan ini jumlah replikasinya itu sebanyak 11 kali. Selanjutnya, adapun perbandingan antara data input simulasi dan real system. Terdapat rata-rata 5 menit, di mana kita menggunakan waktu 5 menit ini karena rata-rata kedatangannya 5 menit. Untuk rata-rata simulasi dan real systemnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov melalui software IBM SPSS, diketahui bahwa data real system berdistribusi normal, dengan signifikansi besar daripada confidence level, yaitu 0,2 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, dilakukan uji well test. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan well test, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata output real system dan simulasi, karena pada interval tersebut terdapat 0, maka dapat dikatakan bahwa model tersebut valid.
berikutnya merupakan output analisis, di mana di sini kami mengambil 13 customer untuk dijadikan sampel dan terdapat data kedatangan setiap customer dan service time setiap teller, di mana di sini ada 2 teller, yaitu teller 1 dan teller 2. Bisa next. Lalu di sini berdasarkan data sebelumnya, data kedatangan dan service time pada teller 1 dan teller 2, terdapat customer yang mengantri, di mana customer nomor 7 sampai nomor 13 mengantri dengan lama mengantri yang bervariasi. Next. Nah, di sini merupakan statistical analysis of simulation output, di mana di sini kita juga mendapatkan lower limit dan upper limit. Lower limit merupakan average dikurangi dengan half width atau HW. Didapatkan untuk lower limit yaitu 1,228 dan upper limit average ditambah dengan half width didapatkan 8,463. Nah, simulasi yang dilakukan termasuk ke dalam tipe simulasi terminating simulation karena simulasi yang dijalankan dalam durasi waktu tertentu saja karena adanya event yang menghentikan simulasi. Simulasi dilakukan berdasarkan waktu dari sampel yang diambil yaitu selama 70,3 menit. Next. Nah, berikut merupakan hasil dari software FlexSim, di mana pada skenario 1 yaitu 2 teller, berdasarkan hasil simulasi menggunakan skenario 1 dengan 2 teller, dapat dilihat bahwa dalam jam kerja sehari di Bank Mandiri Syariah dalam sehari dapat memproses 54 customer dan terdapat 27 antrian atau 27 customer yang mengantri dalam sehari. Next. Nah, berikut merupakan hasil software FlexSim menggunakan skenario 2 dengan 3 teller. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan skenario 2 dengan 3 teller, dapat dilihat bahwa dalam jam kerja sehari di Bank Mandiri Syariah, dalam sehari dapat memproses 57 customer dan terdapat 11 antrian atau 11 customer yang mengantri dalam sehari. Next. Selanjutnya ada comparing system. Berikut merupakan data saat menggunakan skenario 1 yaitu adanya 2 teller. Nah, dapat dilihat pada tabel yang ada di layar, terdapat data jumlah customer, arrival time, service time teller 1, service time teller 2, dan lamanya mengantri. Dapat dilihat bahwa dari customer nomor 1 hingga nomor 6 tidak terjadi adanya antrian. Namun pada customer nomor 7 dan hingga nomor 13 terdapat adanya antrian dengan rata-rata lamanya mengantri sebesar 4,8 menit. Next. Berikut merupakan data saat menggunakan skenario 2 yaitu adanya 3 teller. Dengan tabel yang sama namun ditambahkan adanya service time pada teller 3. Nah, di sini terdapat data bahwa pada customer 1 hingga 6 tidak terjadi adanya antrian, namun pada customer 7 terjadi sebuah antrian. Lalu pada customer nomor 8 dan nomor 9 tidak terjadi adanya antrian. Lalu pada customer 10 terjadi adanya antrian dan 11 tidak terjadi antrian lagi dan 12-13 terjadi antrian. Rata-rata lamanya mengantri pada sistem kali ini yaitu sebesar 0,3 menit. Next. Kesimpulannya, berdasarkan data simulasi dari kedua skenario, didapatkan yang paling baik adalah skenario 2 yaitu 3 teller karena waktu rata-rata yang dibutuhkan customer untuk mengantri lebih singkat yaitu 0,5 menit. Serta berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan software FlexSim pada kedua skenario, didapatkan yang paling baik adalah skenario 2 karena dapat memproses 57 customer dan antrian yang terjadi lebih sedikit yaitu sebanyak 11 antrian dalam sehari. Dapat disimpulkan, alternatif skenario terbaik untuk Bank Mandiri Syariah adalah skenario 2 yaitu dengan menggunakan 3 teller bank. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.